Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil yang mulia, beliau Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasor beserta segenap majelis pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil, alladzina sami'nahum wa ta'nahum, segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Khalil, beliau yang kami hormati Ustaz Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Kiai Haji Zubair selaku Ketua Umum Pondok Pesantren Nurul Khalil, beliau yang kami hormati Ustaz Haji Abdul Mukhti Fauyaz selaku Ketua 4 Pondok Pesantren Nurul Khalil, beliau yang kami hormati Ustaz Hamim Amsik selaku Pembina Lajnah Roh Pondok Pesantren Nurul Khalil, para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh sahabat aksi rahimakumullah. Hamdan laka ya Rabbana, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul memeriahkan aksi junior 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap teraturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan kamil yang selalu kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mengajak kepada semua para hadirin untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Tidaklah lain dan tidaklah bukan karena kita semua sudah ditetapkan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairul ummat, paling baiknya umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh sahabat aksi bahwa ada satu golongan, satu umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Siapakah mereka? Ada yang tahu? Apakah mereka para malaikat? Apakah mereka para sahabatnya Nabi? Apakah mereka para dewan juri yang hadir pada malam hari ini? Ada yang tahu? Mereka adalah umat yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan tetapi mereka mencintai dan lalu beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Ini selaras dengan sabda Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihatku dan lalu beriman kepadaku, kata Rasulullah. Summa tuba liman la ra'ani wa amana bi. Kemudian beruntunglah sampai Rasulullah mengulangi 3 kali, yaitu orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati Allah, lalu bagaimana mungkin kita tidak cinta padanya yang akan mencintai kita dari 1400 tahun yang silam? Bagaimana mungkin kita tidak cinta pada seseorang yang ketika kita berbuat dosa ia menggerakkan tangan mohon ampun bagi kita? Bagaimana mungkin kita tidak cinta pada seseorang yang puncak tertinggi cita-citanya adalah keselamatan kita, umatnya? Lalu bagaimana mungkin kita tidak cinta pada seseorang yang kita tahu mencintainya tidak akan pernah mengecewakan? Dialah Rasulullah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat aksi yang dirahmati Allah, ketika kita curahkan dan kita jatuh cinta pada seseorang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka bukanlah kebahagiaan yang akan datang, melainkan kecewaan yang akan menghampiri kita. Pernah saya baca novel tentang tenggelamnya kapal Vanderwijk yang peran utamanya bernama Zainuddin dan Hayati. Kemudian
di akhir ceritanya Hayati yang dicintai Zainuddin itu meminta maaf pada Zainuddin. Apa kata Zainuddin? Maaf, kau regas genap pucuk pengharapanku, kau patahkan, kau minta maaf. Lalu Hayati menjawabnya, mengapa kau jawab aku sejam itu Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Demikianlah perempuan, dia hanya ingat kejaman orang kepada dirinya walaupun kecil, dan dia lupa kejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah siapa di antara kita yang paling kejam? Bukankah kau yang berjanji ketika saya diusir oleh nenek mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Kemudian kau berpaling lebih gagah kaya raya, berangsa beradab lembaga. Kau kawin dengan dia. Bukankah kau sendiri yang bilang kepadaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, melainkan pilihan hati kau sendiri? Hampir saya mati menunggu cinta Hayati. Maka dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa cinta yang berlebihan selain kepada Allah dan Rasulnya dan juga pencintanya akan membuat kita kecewa dan bahkan membuat hidup kita hancur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan kota Bangkalan, pulangnya membeli jamu. Jangan lupa doakan Revan agar bisa meraih juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.